Untuk saat ini nih, perhansipan Indonesia gimana? Kalau perhansipan Indonesia sih, Perkembangannya mungkin. kalau perkembangan menurut para asisten apa ya, para bos-bos saya yang di Indonesia gitu ya, para bosnya Hansip gitu ya, masih aman dan nyaman gitu. Waduh, segede gini guys. Ini ikan dasar ini, namanya Hirame ini. Hirame. Kalau nama panjangnya Hirame, iya benar Hirame ini. Ini bisa dibuka nggak? Kalau gini aja udah kelihatan gede. Udah kelihatan gede ya segitu ya. Kalau kayak misalnya yang di laut, apalagi yang di lautnya lama, kalau udah sekali keluar ya udah wis langsung. Jadi mau apapun yang terjadi itu pasti ya harus karena ya iya, apa gitu. Jadi ya udah kita tinggal dijalani gitu ya. Iya, gitu doang udah pasrah. Ini kami Podcast. Oke, Irashaimase, balik lagi bersama gua Kemod, masih di Ini Kami Podcast, dan seperti biasa di setiap minggunya kita sharing tentang pengalaman, cerita menarik yang share ke teman-teman. Dan minggu ini spesial banget, dan mungkin minasang atau kalian semua udah pada kenal ya. Jadi dulu gue itu pas waktu ke Jepang lihat ada pemandangan yang nggak asing banget. Jadi kayak yang gue pikir apa cosplay Jepang itu kan biasa itu kayak wibu atau apa tentang anime-anime. Tapi yang majorasi yang nggak biasa itu terlihat banget pas gue datang Jepang itu ternyata ada hansip di Jepang. Apakah ini hansip Jepang atau emang hansip nyasar ke Jepang? Gitu. Jadi ini kita langsung nanti kita ngobrol-ngobrol dengan orangnya. Kita sambut Mas Alvin. Jadi panggilannya Mas Alvin atau Mas Alvin, ya terima kasih ya Mas ya. Perkenalkan nama saya Mas Alvin Masruri. Alvin Masruri ya biasanya dipanggil Alvin. Kalau di TikTok biasanya dipanggilnya Damen Sawah. Damen Sawah. Iya. Apa nama TikToknya Mas? Damen Sawah. Damen Sawah. Apa kabar? Apa lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah kabarnya baik. Sibuknya sekarang lagi dinas perlautan. Perlautan. Oke, siap. Ini yang bikin saya penasaran Mas Alvin nih. Waduh, saya juga nggak nyangka nih. Awalnya saya pernah lihat di Shibuya atau di Shinjuku atau ada di TikTok apalagi gitu. Ini hansip ini siapa gitu. Jadi soalnya yang pertama kali saya lihat tuh orangnya ini dan akhirnya kita ketemu gitu sama aslinya gitu. Jadi ini tuh sebetulnya konsepnya apa dan terinspirasi dari apa atau tujuannya apa gitu kan? Ya sebenarnya sih saya ini ya membawa baju ini memang murni real dari kampung saya, dari kayak kan aslinya orang Kebumen ya. Kebumen. Ini kan bawa bagnya juga dari Kebumen semua ini, murni real. Sebenarnya tujuannya itu kenapa ya? Yang pertama dulu saya kepikiran apa yang harus saya naikkan di Jepang dengan seragam dengan yang benar-benar Indonesia gitu ya. Kan kalau kayak baju SMA kan banyak ya di Korea, di Jepang, di Inggris. Rata-rata kan baju SMA atau apa banyak. Dan kalau misal polisi kan itu ibaratnya instansi ya. Kita nggak bisa bawa kan. Kalau karena kita bukan polisi, kita kan apa di Jepang cuma kerja. Gitu. Saya mikir terus alhamdulillah nih setelah sholat hajat saya mendapatkan inspirasi. Hansip begitu loh. Keluar itu dari doa-doa saya. Oh iya, hansip ini belum pernah ini di Jepang gitu loh. Terus langsung saya telepon ke orang tua saya di rumah. Tolong pesenin baju hansip yang real hansip gitu. Alhamdulillah ini langsung dapat ini bajunya baju. Oh, jadi ini resmi dapat perizinannya dari dari rumah semuanya ini. Makanya pakai bandnya saya ininya semua. Jadi bukan baju memang resmi dari baju hansip. Jadi nggak sekedar cosplay bukan, ini baju hansipnya asli ini. Luar biasa, mantap. Jadi meningkatkan istilahnya maaf nih. Kalau misalkan kita setahunya hansip itu kan hanya sebagai apalah gitu. Tapi kalau secara penjelasan dari Mas Alvin gimana tentang hansip ini? Ini ya, kan kalau menurut orang-orang kan banyak yang mengira hansip itu cuma istilahnya polisi kampung lah, di kampung cuma ngamanin hajatan. Nah, itu. Padahal itu hansip itu salah satu faktor istilahnya yang perlu dibanggakan. Dari segi bayaran berapa, mereka berani ronda di kampung gitu kan. Iya. Itu harus dibanggakan. Royalitasnya itu. Terus jarang kan istilahnya kayak hansip jadi penyiar TV di Trans 7 gitu kan jarang. Iya. Nah, saya pengennya tujuannya seperti itu loh. Jikalau saya pakai hansip di luar negeri, nama hansip juga melambung tinggi. Syukur-syukur bisa sampai dunia loh. Waduh, hansip gitu. Keren banget soalnya. Emang saya aja yang mungkin mohon maaf awam mungkin ya. Soalnya yang terpandang sekarang di sosial media atau yang terekspos itu
kelihatannya polisi, Nah, terus kan? mungkin yang instansi lah kayak gitu. Jadi Betul. emang yang kayak pengamanan lebih real gitu, yang royalitasnya tanpa bisa dibilang tanpa batas gitu ya. Dan langsung ke Yaitu masyarakat Hansip, ya. iya langsung ke masyarakat itu, ya kurang terekspos juga Nah, gitu itu ya. ibaratnya seperti itu. Tujuannya sih seperti itu aku. Jadi, wah, Hansip ini harus dibanggakan loh, Iya. gitu loh. Harus sampai Jepang gitu loh. Kan jadi rata-rata kan kalau yang lihat videonya tuh langsung, oh, kok Pak Hansip nggak jaga pos ronda di sini gitu loh. Aha. Padahal kan Hansip go internasional itu perlu dibanggakan gitu. Menurutku sendiri sih ya. Terus yang di sini sekarang apa yang dijaga dari Edi? Kalau yang pertama sih sebenarnya konten saya sih ya buat kayak touring-touring, nanti jadi pembawa berita di Hansip dalam berita ya. Jadi menyiarkan, oh posisi di sini sekarang kan kita di Jepang 4 musim kan. Yeah. Nanti saya pengennya sih kalau musim panas saya bikin liputan, musim dingin saya liputannya di salju, musim sakuran saya liputannya di sakura gitu loh. Jadi kayak gitu pengennya sih walaupun sekarang belum terjalan semua. Tapi agendanya seperti itu. Nah, terus jadi kalau misalkan setiap konten itu seperti apa kontennya? Misalnya di musim dingin atau yang pertama dengan baju Hansip, tapi saya tetap mengenalkan apa ini loh, ngekspos Jepang itu seperti ini, wilayahnya seperti ini. Tapi dengan baju Hansip. Dan dengan bikin konten-konten lelucon. Gitu loh. Karena kan cenderung kan Hansip kan lelucon gitu loh. Karena kayak di film-film komedi kayak zamannya Mandra dulu kan jadi Hansip gitu kan. Itu yang saya inginkan ya gitu. Memajukan itu lagi, Mas. Ya terlihatnya sih ya mungkin ini ada pemikiran buat gambaran nggak supaya persepsi orang itu ini nggak sebagai lelucon, mungkin untuk menaikkan ya nama Hansip itu tadi ya apa dari persepsi Mas Alvin sendiri gitu ya untuk menaikkan nama Hansip itu emang benar. Sebenarnya Pak saya pengen banget loh. Dengan cara ya yang lagi saya pikirkan ini. Saya gimana caranya ketemu Perdana Menteri Jepang gitu di suatu tempat gitu loh. Jadi pakai baju ini ketemu walaupun hanya satu video, insya Allah kan itu nanti diekspos di lingkungan anu kan. Nah itu pengennya kayak gitu aku nih. Yang buat misalkan contohnya Perdana Menteri yang buat menarik lihat Mas Alvin pakai baju Hansip ini dasarnya apa misalkan yang ini contohnya gitu. Kalau saya sih pernah lihat di video di video-video kayak penjajahan dulu kan Jepang hampir mirip sih kayak Hansip itunya. Apa namanya seragam tentaranya ya. Barangkali dia kan siapa tahu apa ya Natsu kasih, itu ada tentaraku zaman dulu itu. Masih ada gitu loh ya. Iya. Terus pernah nggak ada yang expose penasaran di media apa gitu, berita apa, news apa gitu. Ini mungkin ketika Halloween atau apa gitu. Ini konsepnya apa gitu. Ada yang expose nggak apa sampai gitu. Kalau pas Halloween kemarin, saya alhamdulillah masuk Tribun News. Mana ya itu ya? Tribun News saya masuk ya. Kali itu. Ada kan beritanya ya? Ya itu gara-gara itu ya, ternyata Indonesia masih mencuit saya gitu di Twitter istilahnya. Ada yang tahu gitu loh. Ya bangga sendiri sih walaupun viewsnya nggak meledak kayak artis-artis umumnya. Tapi kan bangga gitu loh. Ternyata masih dipandang gitu loh di istilahnya di orang Indonesia itu. Wah, ternyata orang Indonesia nge-expose ini kan berarti kan bangga mereka. Hansip ini sampai Jepang gitu loh. Jadi saya sendiri yang bikin konten, istilahnya kayak kita yang suka konten kreator itu bukan cenderung kebayaran atau apa, Mas. Jadi cenderungnya membanggakan orang itu kebahagiaan kita sendiri gitu loh. Menurutku sih kayak gitu. Mantap. Semoga inilah terekspos dipanggil sama Perdana Menteri Jepang nih. Jangan menurut saya sih bagusnya. Mudah-mudahan karena dari sudut pandang saya sendiri setelah lihat dari penjelasan Mas Alvin, emang Hansip itu nggak kalah dari sebagai polisi atau instansi lainnya gitulah. Ini juga ternyata dilihat dari segi royalitas dan langsung ke masyarakat mengayomi dan tanpa batas lah gitu waktunya. Itu menurut saya lebih semoga terekspos lebih terinspirasi buat masyarakat Indonesia, buat semoga mendunia lah gitu. Apalagi khususnya Indonesia gitulah. Harapan saya seperti itu, Mas. Untuk saat ini nih perhansipan Indonesia gimana? Kalau perhansipan Indonesia sih perkembangannya mungkin. Kalau perkembangan menurut para asisten para bos-bos saya yang di Indonesia gitu ya, para bosnya Hansip gitu ya, masih aman dan nyaman gitu. Cuma kemarin kan ada yang sempat berita viral tuh ya. Memang itu nggak terkendali, Hansip sana udah tak bilangin. Kemarin kan ada loh, yang kemarin ledakan bom mercon di Blitar itu loh.
yang ledakan bom mercon viral itu, yang sampai menghancurkan 20 rumah. Itu udah tak calling itu, ini gimana kok gak ronda gitu loh. Tapi katanya lagi pada katanya lagi acara Car Free Day, family gathering gitu loh, family gathering Hansip Blitar, jadi itu lalai gitu di sana loh. Oh, jadi Hansip lagi family gathering. Iya, jadi lengah, makanya kemarin ledakan kan ya maaf ya, kasihan banget ya. Ada yang sampai ususnya gantung, kemaluannya di atas atap gitu kan. Ya kasihan alhamdulillah, maksudnya itu gara-gara ya kelalaian kami juga menurut saya. Saya kan cuma di wilayah sini, sekitar Chiba dan Tokyo, walaupun kadang sampai Osaka gitu. Iya. Kalau punya duit. Iya, pantas gitu Tokyo, Chiba aman gitulah. Aman, kalau aman. Selama ada Pak Hansip. Alvin Hansip aman. Tapi gimana, ada komunitas, ada niat komunitas Hansip gitu di Jepang atau? Kalau saya sih pengennya komunitas ya. Ya syukur-syukur saya sih nggak masalah semua pada pakai baju Hansip semua ya. Yang penting mereka semua membawakan kontennya positif. Jadi karena kita kontennya keamanan, syukur-syukur kita itu membawakannya kontennya keamanan juga. Betul. Maksudnya dalam arti itu kalau kayak konten apa ya? Ya kita kan di sini kan negara bebas, ada yang minum miras kan. Boleh minum, tapi kalau saran saya kalau minum pakai baju Hansip jangan dulu deh. Iya. Jadi minumnya pakai baju, misalnya minum pakai baju bebas loh. Lah masa kita keamanan mau itu minum, dan nanti yang anggota di Indonesia kelihatan mau apa Hansip di sana itu menerbitkan minum gitu kan. Nanti tapi masuk gak kalau konsep ini kan, kalau Jepang itu negara ilegal, bebas gitu kan. Enteng minuman di jalan pun nggak ada yang larang gitu kan. Betul. Tapi kalau ada Hansip nih misalnya yang larang di situ, itu walaupun dari segi prosedur atau aturan di sini emang legal lah istilahnya. Tapi kalau kita Hansip sana larang gimana? Boleh? Ya boleh sebenarnya, paling saya bonyok. boleh. Iya, mantep banyak sih inspirasi. Cuma inspirasi doang sih, itu cuma ungkapan hati saya doang. Tapi saya lihat juga pas ketika Halloween kemarin, baru ini. Mungkin Mas Alvin udah, sebetulnya dari konsep awal Mas Alvin, konsep Hansip itu dari kapan sih? Saya konsep Hansip ini kalau nggak salah tahun kemarin Natsu apa ya? Soalnya baju ini kan saya titipin ke teman saya yang cuti. Jadi yang beli di rumah orang tua saya, terus saya titipin ke teman saya yang cuti. Dan kalau Mas tahu ini baju ini baru saya cuci kemarin bulan Januari. Jadi setelah menurut Mbak Dukun, kalau belum viral jangan dicuci. Ini baru saya cuci ini. Jadi kemarin sekarang udah viral. Laut itu sekalian cuci ini. Itu asli real itu. Jadi sekarang setelah viral baru cuci. Iya, Mbak Dukunnya gitu. Minimal lah. Ketika udah ada virus baru dicuci. Soalnya terbukti sih udah viralnya itu karena setelah Halloween kemarin Mas Alvin. Jadi kalau dulu kan saya lihatnya cuma satu nih Mas Alvin doang. Kalau kemarin banyak gitulah yang pakai cosplay Hansip. Jadi mungkin inspirasi buat ini juga gitu. Teman-teman lah yang di sini. Cuman nggak tahu konsep mereka seperti apa. Cuman mereka ya kita anggap buat membanggakan perhansipan. Pokoknya selama kita di Jepang mereka masih memakai baju-baju identitas Indonesia, berarti kan mereka bangga dengan negaranya. Itu sih menurut saya. Jadi itu termasuk mengenalkan budaya. Betul, salah satunya lah seperti itulah. Jadi mereka kenal juga tentang style lah, setidaknya gitu, fashion atau budaya Indonesia lah. Gitu. Insya Allah sih saya kalau udah ini kan ini udah cukup lama lah ya, Hansip ya. Saya udah punya konsep baru sih, cuma nanti saya ceritain, dan mungkin itu beda dari yang lain insya Allah sih. Ada lagi udah, tapi kalau besok saya punya waktu cuti baru saya ambil itu. Wah, yang terbaru lagi. Nah, iya ada lagi itu, ralat lagi itu. Tapi tetap konsep buat membanggakan Indonesia. Mantap, luar biasa. Jadi pokoknya ditunggu lah, soalnya ya Mas Alvin ini menginspirasi banget. Ya, pokoknya semoga besok di baju saya yang kedua nanti kalau udah rilis, ini podcast sudah 1 juta viewers, 1 juta subscriber juga. Amin. Itu harapannya gitu. Siap. Oke, jadi itu tentang perhansipan. Ya. Jadi penasaran saya ini. Kasih banyak. Ya pokoknya seperti itulah. Walaupun bajunya seperti ini, orangnya seperti ini, yang penting semoga bisa menginspirasi teman-teman yang di Indonesia. Gitu. Amin. Yang mau datang ke sini, yang pengen ke sini, semoga terinspirasi. Gitu. Siap.
Mantap, Mas Alvin. Sekali. Oke, kita masuk tentang pokoknya nih. Jadi kita masih tetap. Jadi konsep apa jalurnya itu kalau ini kami podcast itu kan tentang share tentang pengalaman atau cerita menarik dari sebuah pekerjaan atau yang edukasinya mungkin pelajaran buat anak-anak yang di Indonesia kah atau orang-orang di Jepang di sini yang sedang bekerja dengan profesi yang sama dengan Mas Alvin mungkin. Nah, jadi kita tanya tentang pekerjaan Mas Alvin nih. Boleh. Jadi di Jepang udah berapa lama nih? Saya pertama kali datang di Jepang itu 2016. 2016. Jadi sekarang udah 7 tahun. Saya tapi 2016. dulu kan ya kalau di langsung semuanya 7 tahun. Cuma kan pada zaman waktu itu kan Kensu saya belum bisa nambah. Jadi saya 3 tahun itu saya pulang. Karena memang program Teku Tegino itu udah pada tahun 2019 sudah rilis. Cuma di jalur laut itu belum ada istilahnya. Oh, hanya sekedar darat doang. Iya, sekedar itu sudah darat doang. Jadi saya pulang dulu itu. Oh, jadi 2019 pulang, balik lagi ke Jepang. Balik lagi ke Jepang 2020 bulan 12. Oh, oke. Jadi sekarang job nih, apa jenis pekerjaannya apa nih? Kalau jobnya sih alhamdulillah tetap di kelautan ya. Perikanan. Perikanan nelayan atau bahasa Jepangnya apa tuh? Ryoshi ya. Ryoshi. Ryoshi. Itu kita lihat flashback ke belakang nih. Gimana sih proses bisa ke Jepang dengan sebuah pekerjaan seorang Ryoshi atau nelayan? Kalau nelayan yang saya itu grup saya itu di Choshi itu saya di daerah Choshi Chiba itu apa namanya? Itu satu ibaratnya itu direkrut dari sekolah. Jadi sebelumnya kan saya sekolahnya pelayaran tepatnya pelayaran perikanan gitu. Di SMK-nya itu dulu situ. Jadi nanti ada perekrutan dari orang Jepang dari suatu perusahaan lah. Namanya sih kalau di sini ya perusahaan ada lah ya. Jadi semacam seminar gitu ke ini atau emang rekrut langsung ke Jadi orang Jepang datang ke sekolah, itu ngerekrut seleksi pertama, seleksi fisik dan wawancara kan di sekolahan langsung. Itu nanti diporsir berapa, lah itu nanti diseleksi lagi, disuruh berangkat ke Tangerang ya dulu ya. Namanya di Tangerang itu ada LPK-nya namanya SEI kan. Itu SO kan di LPK situ. Nah, nanti di situ kumpul semua orang Indonesia yang anak-anak pelayaran semuanya. Se-Indonesia kumpul. Sekitar berapa banyak? Kalau dari PT SEI sendiri itu di jumlah se-Jepang itu dari Hokkaido sampai bawah sampai Okinawa kayaknya. Okinawa. Yang pokoknya kuliah perlautan semua itu rata-rata dari situ sih. Jadi seleksi di sana semua gitu. Di Tangerang. Nanti kumpul di Tangerang, nanti kita dibagi grup masing-masing kan. Ada grup Choshi, grup Asaki, namanya per daerah, per pelabuhan masing-masing. Ini grupnya ini. Nanti dibagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih saya berangkat ke sini yang modal pribadi itu waktu sekolah. Itu saya cuma bikin paspor sama bikin apa ya. Pokoknya biaya pesawat itu dibiayain sih. Oh, dibiayain. Sama dulu seperti itu. Terus pas masa seleksi itu gimana? Kalau emang yang jalur bidang pelayaran pasti semuanya bisa berenang gitu ya? Atau ada yang orang nggak bisa berenang, bisa nggak sih jadi nelayan jadi Ryoshi gitu? Kalau teman saya pribadi sih ada yang nggak bisa berenang ya. Tapi mungkin yang diseleksi kan bukan cuma hanya berenang saja sih. Dari fisiknya, dari bahasanya, itu kan namanya sih. Kami kan LPK-nya swasta sih, bukan IM kan. Ya itu sih. Jadi ada yang nggak bisa berenang sampai sekarang juga ada. Soalnya gitu. Pribadi kemarin belum lama lah. Fuyu tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu ya. Iya. Jadi kan ada kapal kecil buat nyebrang ceritanya. Buat nyebrang ceritanya kan ada kapal jaring di sini kan. Mau dari kapal jaring sini mau nyebrang ke sini kan harus pakai kapal kecil. Iya. Di kapal kecil itu kan muatannya 4 orang. Diisi 6 orang. Kapalnya jempalik gara-gara ombaknya gede. Jadi yang nggak bisa berenang itu gimana? Nah, ada yang nggak bisa berenang itu satu ternyata baru ketahuan di situ. Oh, jadi kalau misalkan ketahuannya di Indonesia nggak bisa berenang, nggak berangkat gitu? Ya nggak juga sih. Cuma maksudnya di Indonesia kan rata-rata berenang kan ya nggak tahu ya. Kan namanya di kolam sama di laut kan topiknya beda. Iya. Latihan kan kita tetap di kolam renang. Gitu loh. Jadi baru setelah ngelihat, wah nggak bisa berenang itu. Wis parah ini repot ini. Ini parah.
Sini so kayak sudah hampir mati itu. Akhirnya alhamdulillah tertolong masih. Gara-gara kelebihan muatan itu balik. Ya kalau nggak bisa. Alhamdulillahnya pada waktu tenggelam itu pakai pelampung. Kadang kita juga lepas pelampung sih, jujur. Jadi setiap pekerjaan ketika di laut, pelampung harus selalu terpakai atau sebenarnya aturannya seperti itu. Tapi kayak kita kan orang Jepang, ya orang Jepangnya ada yang nggak pakai. Kita orang Indonesia kan langsung, iya, nggak usah pakai gitu kan. Iya, karena mungkin udah terbiasa. Jadi kalau pakai pelampung mungkin jadi gimana ya? Jama atau apa sih betul. Gitulah. Ganggu lah. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang denger ini ya, kalau kerjaan ya syukur-syukur yang kerja di mana, di laut ataupun dimanapun, itu keamanan yang utama sih. Jangan dengarkan yang di sini ini cuma ya karena kami terbiasanya seperti itu sih. Jadi jarang yang pakai kayak gitu loh. Jarang yang pakai pelampung, soalnya ganggu di kerjaan kadang itu. Jadi nggak enak di badan gitu kan, pelampung kan gede gitu loh. Jadi bahaya juga ya? Bahaya. Terus setelah berangkat lagi ke sini tuh dengan perusahaan yang sama atau beda? Beda. Saya datang di sini perusahaannya udah beda. Kan dulu kan selesai, terus pulang. Saya di rumah itu 1,5 tahun ya. 1,5 tahun saya kan gabut, Mas. Saya 1,5 tahun di rumah itu, saya yang resmi di rumah itu cuma 6 bulan. Yang 1 tahun saya kerja di PT lagi di Cikarang dengan modal seadanya dulu. Terus kita lanjut ke pekerjaan yang di Jepang nih. Jadi kalau selama yang saya tahu, jadi kayak teman-teman di kayak awal kerja di Gemba atau di darat lah istilahnya, awal mula kerja di Jepang itu beratnya kena marah lah, atau kita mau ngapain nggak ngerti gitu, kerjaan belum ngerti. Terus di Ryoshi sendiri, nelayan sendiri gimana itu awal mulanya gitu? Menurutku sih ya buat teman-teman semua pekerjaan pasti kan punya keberatan masing-masing ya. Tapi kalau sebagai pengertian saya sebagai nelayan, jadi kalau nelayan itu kalau misal darat kan ya, memang baru masuk ya, itu cuma pengertian saya Mas ya. Kalau darat baru masuk dimarahin kan, terus dia kan misal 1 hari, dia bisa pulang. Lah kalau kayak kami yang di laut baru naik kapal, masih mabuk laut, ya memang kami dari SMK pelayaran, tapi semua orang kalau nggak naik kapal lama pasti nanti mabuk lagi. Oh, karena nggak terbiasa gitu. Iya. Misal saya saya libur setahun lah ya. Ya bisa mabuk lagi gitu. Dan sekarang posisi dulu waktu saya baru datang nggak ngerti bahasa. Misal dulu saya ya nelangsanya nggak enaknya, nggak punya senpai juga saya dulu. Baru datang nggak punya senpai. Terus mabuk. Itu gimana rasanya? Jadi udah nggak ngerti bahasa, mabuk. Orang mabuk kan lemas, Bro. Iya. Lemas, pokoknya mati ini saya. Ini udah dekat ini saya. Cuma bisanya astagfirullah. Ya Allah, butuh gue siapa ya Allah gitu kan. Cuma gitu doang kan. Butuh keluarga saya masih banyak gitu loh. Kalau nggak kepikiran kayak gitu is dead asli, jelas. Bedanya kayak gitu, Mas. Kalau menurut saya sih, kalau di darat mungkin kita bisa balik lah, kan masih ada waktu minimal 1 jam lah ya di rumah gitu loh. Tapi kalau kayak misal yang di laut, apalagi yang di lautnya lama, kalau udah sekali keluar ya udah langsung jadi mau apapun yang terjadi itu pasti ya harus karena ya gitu. Jadi ya udah kita tinggal dijalani gitu ya. Iya, gitu doang, udah pasrah istilahnya. Jadi berat banget ya. Terus selain itu kayak apa sih, pernah aksiden gitu gejala yang pernah kecelakaan atau apa gitu? Hampir pernah. Hampir. Apa kayak gimana tuh? Jadi kan dulu waktu saya Kensuse, itu kan kapalnya itu, Masnya tahu kayak kabel-kabel listrik itu kan, wire ya? Wire ngerti lah ya? Iya. Wire kan itu pakainya wire semua. Ya mungkin karena saya ledor gitu. Saya orangnya kadang gerasa-gerusu, ledor. Yang hampir kecelakaan pertama ya itu. Jadi gara-gara teman saya butuh bantuan, tapi saya meninggalkan kewajiban saya di sini.
Karena ngelihat teman saya butuh bantuan gitu loh. Jadi mengutamakan temen. Iya, gitu. tapi saya ragu-ragu mau maju, mundur. Nah, ragu-ragu Maju. itu kenapa itu? Soalnya kalau ini ditinggal, saya khawatirnya dimarahin bos saya. Oh, Gitu. Maju, mundur. Majulah. Maju, bosnya pas narik wayarnya. War. Saya kena telurnya saya ini. Tak kira telur saya pecah ini. Sumpah, telurnya. Tar, saya kontal di atas. Sekitar melambung, sekitar 1 meter, 2 meter lah. Teng gitu kan. Jatuhnya kepala dulu. Blok gitu kan. Oh, aku langsung jurus guntur bumi. Aku langsung tarik nafas kan. Punya jurus ya. Iya, alhamdulillah saya punya jurus itu. Bahaya juga, jadi teman gak tertolong malah kita juga kayak gitu. Repot tuh. Banyak kenangan di laut kayak gitu. Kalau di darat kan kayak ada sakit dokter gitu. Kalau misalnya di laut itu. Nah, itu yang saya tunggu ini. Kalau di laut ya kalau sakit ya wis. Sakit ya kalau memang sakit parah, itu mungkin kapal bisa belok. Tapi kalau kelasnya mabuk laut, itu mau mabuk sampai keluarnya hitam semua sampai nggak keluar semuanya, nggak mungkin balik, tetap lanjut. Nggak ada alasan buat pulang. Kayak nggak ada dokter gitu. Nggak ada. Obat. Kalau kotak obat ada kok. Apa? Kalau Jepang kan enak. Maksudnya enaknya itu. Kalau kotak obat sih pasti ada. P3K-nya ada. Oh, tapi masuk gitu obat Jepang gitu kayak apa antamin atau mexagrip? Ya, ada sih. Maksudnya ada itu. Cuma kan kalau kita ketemu sama itu orangnya sibuk semua ya, Mas. Jadi enggak jadi yang sini sibuk, lihat ini sakit, iya gitu doang. Cuma dibiarin gitu loh. Makanya kalau kira berapa lama sampai terbiasa gitu di laut? Kalau seminggu di laut, di tengah laut terus insya Allah ya mabolonya hilang. Tapi tergantung daya tahan tuh masing-masing. Emang sistem kerjanya gimana sih? Kalau kayak kapal, kalau yang pertama kan susah saya kan dulu troll. Jadi kadang, jadi ini berangkat pagi kan. Pagi misalkan jam 6? Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Jam 3 pagi berangkat. Kan pagi lagi. Sampai pagi jam 5 lagi? 3 pagi. Jam 3 pagi. Siang, sore, malam, pagi lagi. Nah, ini pulang. Sehari semalam. Nah, pulang kan. Kadang juga 3 pagi, malam, pulang. Terus di sini kan yang harusnya pulang itu, bongkar ikan dulu, berangkat lagi langsung. Oh gitu. Sehari lagi baru pulang. Kayak gitu. Jadi terus sistem penangkapan ikannya gimana? Mancing? Enggak, jaring. Oh, pakai jaring. Kalau troll itu di Indonesia lebih dikenal dengan pukat harimau. Cuma kalau di Indonesia pukat harimau itu dilarang. Karena kalau pukat harimau itu menggunakan jaring pukat harimau kan matanya kecil-kecil kan. Jadi nanti anakan-anakan anak-anak ikan benih itunya yang reok semua nanti nggak boleh. Tapi kalau di Jepang nggak dilarang, kecuali pada bulan 7 dan bulan 8. Kenapa itu? Kalau bulan 7 dan bulan 8 itu kapal troll di Jepang, menurutku sih setahu aku ya, seluruh Jepang itu pasti libur. Libur nggak ke laut. Yang pertama kapalnya ngedok, yang kedua guna untuk memperkembangbiakan ikan. Ada masa buat ini ya. Iya. Kembangan biak gitu. Seperti itu sih. Tapi dengan sistem kerja seperti itu berat nggak sih? Karena udah terbiasa gitu dengan sehari semalam di laut terus pulang bongkar ikan berangkat lagi gitu. Jadi awalnya memang ya menurutku sih berat. Menurutku berat. Terus setelah berjalan kan di dalam 1 hari itu kan kalau jaring diturunin ya, diturunin ke laut. Nanti 2 jam apa 3 jam diangkat lagi. Diturunin ke laut, diangkat lagi. Terus sistemnya kayak gitu terus. Jadi misal 1 hari 1 malam kita bisa 8 kali angkat jaring, nurunin jaring ya. Itu kita bisa tidur. Kalau yang kita dapatkan itu nggak ada ikannya. Jadi ditarik, wah ikannya kosong. Kita bisa tidur, ada sejam kan. Tapi kalau yang ditarik, ikannya banyak. Dipilihin, kan kita bikinnya pakai manual. Pakai tangan kayak gini. Jadi ada disortir mana layak, ikan yang layak atau enggak, kalau enggak dibuang lagi? Iya, ikan yang layak, ikan yang sejenis. Disortir semua. Ikan yang sejenis gedenya, ikan yang sejenis kecil, ikan yang rusak itu disortir semua kan. Itu. Nah kalau kita milihnya dalam 2 jam itu selesai, dalam 1 jam selesai kita ada waktu 1 jam. Kalau 2 jam nggak selesai, berarti otomatis yang tadi dipilih ditumpukin lagi. Ditumpukin lagi. Itu malah nambah pekerjaan buat nantinya dong ya? Iya. Jadi terus ditarik terus. Kalau nggak ditarik kan nanti Masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kodam saya ini. Ada di sini nih Mas Alvin ini. Sehat, Mas. Kenapa Mas Alvin? Lah, justru gini, Mas. Saya tuh kemarin rapat nih. Kemarin Mas Alvin kan lagi cuti nih. Lagi rapat, terus tahu-tahu dipilih buat ngamanin eksekusi mati ini saya ini. Eksekusi mati gimana? Iya, jadi Oh iya. jadi ada kasus kan. Jadi itu namanya si Rambo. Si Rambo. Si Rambo. Jadi dia ngebunuh rekannya gitu. Di mana? Di kapal? Ada lah gitu di tempat saya. Ngebunuh temannya terus mau dieksekusi mati akhirnya. Ininya hasil ininya hasil rapatnya mau dieksekusi mati. Nah, buat pengamanan lokasinya itu saya kepilih. Saya masalahnya ini saya takut kenapa-napa gitu kan, soalnya si Rambo ini kan orang yang berkuasa nih. Nah, saya datang ke sini mau minta jangan ini sama Mas Alvin, susah banget ini soalnya. Iya itu Mas Alvin, soalnya kalau udah bersangkutan sama Rambo ini jangankan petinggi aja. Iya. Takut gitu. Takut itu gimana itu Mas? Ini saya sedikit aja. Tar dulu nih, saya bawa air nih ke sini bawa air. Bawa air siap. Bawa air. Jadi biar tenang juga, saya takut banget ini kepikiran saya. Saya ambil dulu airnya ya. Iya. Iya itu kasus lagi ini viral banget dan mudah-mudahan Mas Alvin ada ini nih. Dengar sih itu. Iya, ada solusi buat pengamanannya di ini nih. Waduh. Saya sengaja nyari Mas Alvin ini sini buat mohon bimbingan ya, gitu. Saya kan baru jadi satpam ini. Alhamdulillah. Gitu, coba diminum. Bagus dulu. ini, mau bimbingan ini. Minum dulu ya. Sedikit aja gitu, maksudnya gimana ini gitu, saya dipilih ini gitu ya. Buat ngamanin lokasi hukuman matinya gitu. Gimana Mas itu Mas? Nanti kan kita kan udah disuruh ngamain sana kan. Jangan lupa kamu itu nanti cari sebuah bunga di atas gunung. Yang gunungnya itu ada punceritnya gitu ya. Di bawah pohon pisang. Itu pohon pisangnya cuma satu ya. Itu mekarnya cuma kalau itu doang. Kalau malam hari jam 1. Jam 1. Berarti Iya. saya malam-malam ke sana. Iya, di situ ada bunganya itu. Itu diambil. Diambil, digodok itu dimasak ya bajunya. Dimasak bajunya pakai air hangat ya. Air hangat. Iya. Terus itu dimasukin wadah es lilin ya. Dimasukin kulkas. Nanti jadiin es lilin itu. Setelah minum itu nanti itu jadi pemberani kebal. Kebal dari gigitan nyamuk maksudnya. Jadi tetap masih Oke, saya berarti menuju ke lokasi gunung dulu sekarang. Langsung calling Mas ya. Saya takut banget ini ya. Langsung aja pakai ilmu bayangan, gak usah pakai pesawat. Udah diajarin sama Mas Alvin. Ya, kabar terbaru enggak ini? Apa? Kan katanya enggak jadi. Justru itu tuh hasilnya tuh udah keluar hukuman mati gitu. Ya itu mah mau dihukum bener apa enggaknya kan nggak tahu gitu kan. Nah, makanya saya udah kepilih kemarin buat ngamanin itu lokasinya gitu. Saya takut banget ini, makanya saya buru-buru mau ke gunung dulu ya. Tanu ya. Ya Mas Alvin, makasih ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mau dieksekusi. Sambo ini. Si Rambo maksudnya. Jinggo. Jadi kembali lagi ke tentang yang tadi nih, masalah beratnya gimana di laut. Ya itu kayak tadi kan kita kayak kalau 1 hari 1 malam kita 8 kali tarikan ya jaringnya kan. Nah itu di situ kalau kita milihnya cepat kita punya waktu tidur. Kalau kita nggak milihnya cepat nggak punya waktu tidur. Jadi kadang saya pernah pengalaman saya pribadi. Jadi saya makan pagi doang itu. Sampai malam jam 12 malam saya masih ini terus. Sampai belinya sampai gini. Gitu loh. Itu kok nggak ada mah gitu atau karena udah terbiasa? Sebenarnya yang hasilnya udah, tapi ya itu saya dulu kan mendapatkan alhamdulillah perusahaan yang tidak baik. Tapi saya dengar berita nih karena setelah lihat kejadian itu emang pekerjaan Mas Alvin berat banget gitu. Pernah dengar nggak di Korea yang yang nelayan terus mati dibuang ke laut dan itu orang Indonesia gitu. Aku pernah dengar itu, kalau nggak salah entah Korea entah Cina lah ya pokoknya. Nah itu pernah ada kejadian nggak di? Kalau di Jepang itu nggak mungkin. Soalnya kenapa? Selama kita menjadi pemegang atau sebagai pekerja di sini, asal resmi, kita itu terdaftar, nggak mungkin kita diperlakukan seperti itu. Tapi beda jauh lagi kalau ketika ya mohon maaf ya, kalau kita jadi visabilillah ya.
Itu nggak tahu, soalnya kan mereka nggak punya perlindungan. Mereka nggak punya hoken, ya kan? Kalau kayak kita kan ada perlindungan, jadi datanya juga di kapal itu ada nama kita. Kayak masnya sendiri di perusahaan masnya kan ada nama kamu. Jadi kalau sampai menghilang, itu pasti nanti perusahaan sendiri kena denda banyak sekali. Ya jelas. Oh, jadi terdata dan apapun yang terjadi ada asuransi dan tertanggung. Pokoknya jelas lah. Iya ya, Jadi kalau ada yang tanggung jawab aman lah ya. Berarti tapi selain itu banyak juga yang ilegal gitu lah, maksudnya tanpa. Kalau yang di laut sih pastinya ada. Pastinya mungkin ada lah namanya di Jepang ya. Malah menurutku juga ya cuma ya nggak tahu sih ya. Mungkin ada yang kerja di laut yang berangkatnya pakai, kan namanya di kita kan ada yang cuma pakai paspor doang. Berangkat pakai paspor tapi syaratnya satu, kehidupannya cuma di laut doang lah. Udah gitu aja lah ya ciri-cirinya gitu ya. Itu jadi ada orang-orang yang kayak gitu dari yang cuma kehidupannya dia punya punya wewenang, punya hukum, cuma bisa hidup di kapal tapi mereka pergi ke jalanan istilahnya, sampai ke Tokyo apa kemana. Ya selama paspor itu ada, oke lah, nggak apa-apa. Tapi selama dia bawa paspor terus dia pergi, udah nggak balik lagi ke kapal, berarti kan dia sama dengan visabilis lah. Iya. Gitu loh. Jadi banyak juga yang dari laut ke darat jadi visabilis itu banyak. Semoga inilah Mas Alvin dan teman-teman atau kita semua orang Indonesia aman dan selamat. Amin. Semua. Ya moga-moga pokoknya pesan-pesan saya sih mau penonton semua mau kerja di sini, mau jadi apa, mau visa Anda apa, yang penting ingat tujuan Anda ke sini. Kalau ke sini tujuannya buat bekerja apa ya, tetap fokus ke tujuan awal gitu loh. Jadi kalau kita mau menceng mau belok, itu ingat lagi tujuan awal kita apa. Sambil diimbangi sama berdoa sama itulah ya, sama Tuhan kita masing-masing, sama Allah, sama sambil sholat. Jadi tujuan kita apa, tetap diingat itu. Mantap. Itu sih pengennya sih kayak gitu. Terus untuk jam kerja nih, ada ketentuan mau kimeteru atau apa namanya? Udah ada ketentuan ini, misalkan kalau kita kan Senin kerja sampai Sabtu, nyampe dari jam 8 sampai jam 5, misalkan kalau nelayan sendiri. Kalau yang perusahaan yang lama pada saat Kensusa itu cenderung gimana ya? Kalau namanya kerja di laut itu nggak kayak yang di darat. Di darat kan misal Senin dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu udah kayak gitu kan, udah jelas kan. Kadang kalau di laut itu bisa tiba-tiba jam 5 datang. Terus kita lagi masak misalnya. Misal jam 5 libur. Udah masak enak-enak. Jam 7 berapa? Jadi masakannya ditinggal, berangkat langsung kita. Dan itu terjadi bukan cuma sekali. Kalau yang dulu itu. Kalau yang sekarang ini? Yang sekarang kan saya di kapal Pursin. Nanti teman-teman sendiri kan tahu ya. Kapal Pursin itu pakai kapal buat jaring ikan-ikan yang bukan yang berada di permukaan. Seperti iwasi, sabah. Itu kan. Yang kayak di supa-supa kan iwasi, sabah kan pasti ngerti kan. Iya. Itu ikan-ikan itu saya nyarinya. Tapi sekarang jam kerjanya lebih enak sih menurut saya. Contohnya gimana sih? Ikannya gede-gede gitu? Ada bawa ikannya sini? Ikannya sih ada itu. Mana? Coba lihat itu, Pak. Tapi udah jadi es. Jadi yang di dasar banget itu ini. Itu yang gede itu ikan dasar tuh. Oh, ada bawa banyak ikan. Satu tapi gede itu. Bawa pahan juga ya. Nah. Waduh, segede gini, guys. Ini ikan dasar ini, namanya hirame ini. Hirame. Kalau nama panjangnya hirame. Iya benar hirame ini. Ini bisa dibuka nggak? Kalau gini aja udah kelihatan gede. Udah kelihatan gede ya segitu ya. Ini kalau di Supa mungkin sekitar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sekitar 200, 400 ribu lah kalau Iya, 400 ribu lah di Indonesia. Gila, mantap. Itu ikan dasar. Contoh yang pada waktu saya kerja di yang zaman Kensusa itu dapatnya kayak gitu. Nah kalau yang sekarang itu dapatnya nggak kecil-kecil tuh. Oh, ada yang ada lagi. Kecil. Ada lagi ikannya, satu lagi di situ. Tapi lebih kecil-kecil. Dia segede ini ya. Tapi ini buat ini juga sih, mungkin ntar ikan seperti apa yang di. Iya. Kalau ikan-ikan seperti itu kayak di Indonesia jarang, soalnya ini ikan-ikan. Tapi ini masih dipastikan. Ya ntar lah mungkin ada video di review lah dipilih di sini. Siap. Mungkin di sini ikannya segede apa dan kerjaan Mas Alvinnya bisa di. Tapi rata-rata orang untuk nelayan sendiri atau ryoshi sendiri di Jepang ini rata-rata semua sama itu pekerjaannya atau beda. Kalau di Jepang
cara kerjanya gitu atau gimana, semuanya pakai jaring atau ada Cara kerjanya mancing? beda semua, Mas. Cara Oh, ibarat di pertanian itu ada yang panen terong, wortel gitu loh. Jadi masing-masing. Kalau kayak kita kan perikanan di Jepang itu banyak banget. Ada yang pancing, ada yang jaring, ada yang modelnya pancing rawe panjang gitu loh. Jadi macam-macam. Tapi kalau yang saya lakuin di sekarang kan ini namanya jaring pukat harimau dan jaring kursin kapalnya gitu. Oh, yang nonton sama nelayan pasti tahu lah ya. Pasti ngerti teman-teman nelayan. Insya Allah penjelasan saya kan nggak sulit lah. Kalau berbicara tentang pekerjaan sama nelayan kan baik tentang produksi kan harus istilahnya banyak lah, sebanyak mungkin ngambil ikan. Nah, yang sistem pancing gimana itu yang? Kalau yang sistem pancing kayak teman-teman saya yang daerah Miyazaki Keng ya, namanya kapal Katsuo Seng ya. Jadi kapal pancing Katsuo, ikan cakalang ya. Ya mereka pakai pancing biasa. Cuma ikannya nanti umpannya bukan dipancingnya. Ikannya umpannya ditabur ikan hidup. Nanti dipancing. Oh, jadi ininya si kailnya itu nggak ada ininya. Jadi yang nyangkut gitu dari nyangkitnya di kail. Cuma modelnya kailnya beda sama kita. Kayak yang buat mancing di kali itu beda. Jadi sekali nyangkut langsung lepas. Jadi berapa lama nunggu mancing? Enggak nunggu, langsung. Jadi kapalnya itu nyari rombongan ikan. Oh, jadi emang pas kapal datang ikan udah ada. Iya. Jadi sambil nyari. Nggak pergi gitu. Enggak. Jadi kita misal kayak tugasnya kaptennya itu nyari rombongan ikan. Kalau ada rombongan ikan itu sampai habis rombongan ikan itu dipancing terus. Jadi mancing terus. Kayak gini terus. Itu yang kapal pancing ya. Itu. Terus kalau Mas Alvin sendiri untuk sekali dalam jangka waktu misalnya 1 hari 1 malam tadi berapa banyak ikan yang berapa? Kalau yang kapal saya sekarang maksimalnya sih jaringnya bisa muat sampai 400 ton kayaknya. 400 ton. Satu kali ciduk ya, satu kali ciduk. Itu sampai 400 ton kalau iwasi. Sampai kadang memang kita bayangannya ikan iwasi itu kecil ya, Bro. Tapi kalau Anda tahu, itu kalau di laut yang dalam, iwasi itu beratnya ngungguli 50 truk bisa. Wih. Memang gerakannya cuma dikit. Ya, dikalikan berapa ratus puluh juta ribu loh. Kalau ikan dari kan gede gitu loh. Iya ya. Gitu. Kan iwasi. Jadi yang di laut kalau dia ngeri. Sampai kapal bisa miring kalau tarik gitu. Hanya ngeri lah pokoknya. Bedanya itu. Pernah segede apa yang dapat segede apa yang paling gede ikan? Kalau ikan gede sih, kalau kita mah yang gede-gede paling itu ibunya yang tadi itu. Yang kecil itu. Itu anaknya itu baru anaknya yang terbawa. Memang lagi nggak dapat ibunya. Lumayan gede segini lah. Tapi kan bukan cuma satu. Dikalikan berapa ton. Gitu loh. Iya. Jadi kalau misal kayak perusahaan di darat kan mungkin mereka memang menghasilkannya misal perusahaan HP ya. Bikin HP udah jelas kan topik yang dibikin misal 1 hari 1000 HP kan. Misal, nah kalau kami di kapal kan ibaratnya rezeki. Kadang lagi banyak banget. Kalau lagi dikit, ya nggak ada sama sekali bisa nggak ada sama sekali. Oh, tapi pernah sama sekali nggak ada? Pernah. Jadi semalam kalau misal kami nggak ada, yang sekarang ini, kalau semalam kita nggak ada ikan sama sekali, ya udah, kita cuma di kapal muter-muter doang. Di laut muter-muter doang udah. Enaknya kayak gitu, enaknya di yang sekarang. Oh, iya betul enak gitu. Enaknya kayak gitu. Ya kalau kayak Mas kan, iya kalau yang di darat kan pasti kayak itu kan fokus terus ini. Kalau kita ya kadang satu malam cuma rokokan, tidur, rokokan, gitu doang. Itu enaknya salah satunya kayak gitu. Terus kalau lagi ini santai nggak ada kerjaan gitu, main HP gitu, ada sinyal ya? Nah, kalau sinyal ya, kalau selama masih jaraknya sekitar 5 mil atau 10 kilo ya, 10 kilometer lah ya, itu mungkin masih ada. Tapi kalau udah ke tengah lagi, udah nggak ada. Jadi kalau gabut ya gabut. Wis gabut nih entah nggak ngapa-ngapain, pokoknya apa ya. Kadang ya gabut. Dari sekedar paling jauh dari daratan sampai berapa mil ke tengah? Kalau kita kan perikanannya masih ZEE ya, di dalam 200 mil kan. ZEE kan 200 mil kalau di Indonesia. Anggap aja itu ZEE Jepang ya segitu kan. Kita masih di dalam ZEE-nya. Jadi kita masih sekitar 20 mil atau 30 mil jauhnya, 40 mil. Kalau 1 mil kalau nggak salah itu kalau di kilometer kan itu 1,8 kilo ya. 1 mil laut itu 1,8 kilometer. Anggap aja 2 kilo lah. 1 mil. Ini berapa puluh mil?
Kalau misal 40 mil ya kali 2 aja, misal jadi 80 kilometer. Tapi kan kapal larinya nggak kayak Shinkansen, bro. Pelan. Iya. Kapal itu kok lari misal 20 knot paling kayak lari naik motor itu sekitar naik 30 km per jam paling. Ya itu, bosannya di situ, bro. Kadang. Wis menang. Ya kalau musim panas mending kita bisa tidur enak. Nah, ini nih, lagi musim dingin gimana nih kabar di laut nih? Kalau musim dingin sih, ya gue. Apalagi dengan kepala saya botak ini. Bisa dibayangkan kan, timing saya kan. Ngerti kan ya? Itu dengan kepala saya yang botak ini bisa dibayangkan timingnya gimana. Gitu loh. Nah, ini cerita lucu ini kemarin. Waktu baru potong. Ini kan saya potong tahun baru ya. Dengan mendapatkan wangsit ya. Jadi bagus. Habis potong saya kerja. Dingin banget kan ya. Nah itu kelemahan saya. Kerja saya kadang gerusa-gerusu kan. Gugup kalau dipanggil orang Jepang ya siap gitu loh. Lari saya nabrak bus tang gitu loh. Saya masih nggak pakai helm. Nggak pakai apa-apa, ini wujud kepala doang. Jadi, emang kayak udah kayak berasa pakai helm. Ini kalau ditonjori langsung ini. Burungnya muter ini. Emang awal wibawa pembawaan hansipnya masih ada gitu. Iya, jadi langsung saset gitu loh pengennya loh. Terus kan sekarang mungkin lagi hima, lagi santai. Ngomong-ngomong masalah salary nih, pendapatan kalau lagi banyak ikan dan ketika lagi nggak ada muatan atau ikannya lagi nggak ada atau sedikit, gimana perbedaannya? Ya kalau kita sih kalau gaji sih mah ada standarnya. Maksudnya misal jadi per bulan. Tapi saya nggak sebutin aja lah ya. Nah, intinya saya buat semangat, intinya ada standarnya. Cuma kalau lagi ada ikan ya alhamdulillah dapat bonus. Mantap. Terus kalau misalkan bawa ikan ke darat kan muatan, jadi kalau bawa ke rumah bebas itu. Kalau itu bebas free. Berapa karung? Berapa karung pun. Ya sekarang bisa jualan. Iya banyak banget ya. Enaknya di laut juga ya, buat teman-teman yang pengen tahu. Kalau yang buat kayak kapal-kapal yang kayak saya lah. Kalau di bahasa Jepangnya sih makeami lah ya. Enaknya itu kalau yang makeami ya troll juga enak sih. Cuma kan liburnya masih jadi banyak. makeami itu yang yang sekarang. Ini namanya kapal makeami. Kalau yang dulu namanya Shokubiki kan. Sama yang liburnya banyak yang sekarang. Makanya saya katakan lebih enak sekarang. Jadi sekarang kalau udah jelas cuacanya buruk, langsung dikabarin. Besok nggak berangkat. Tapi diganti kerja, paginya kerja di gudang, bikin jaring. Oh, ada pekerjaan Iya. bikin jaring. Bikin jaringnya sendiri berarti. Iya, bikin berarti. Makanya kita harus punya keahlian bikin jaring juga. Itu ada pelajarannya atau dikasih tahu atau? Nah, kalau dulu pas pertama kali datang ke Jepang sih, senpai-nya sih. Senpai yang bukan sekapal, istilahnya dulu kan asramanya bareng. Pada saat itu belajarnya itu diajari sama senpai kalau pulang kerja kita rensu bareng-bareng. Jadi dulu di asramaku yang dulu yang Cosi itu waktu zaman itu bisa disebut asrama asrama kayak pesantren juga sih. Pondok kayak jadi emang maksudnya gimana, banyak orang Soalnya Indonesianya banyak atau gimana atau apa tadi? Senpai itu mewajibkan anak kelas satunya itu buat yang Islam itu sholat 5 waktu. Yang Kristen itu diwajibkan ke gereja. Jadi kita di waktu kelas 1 itu ditanamkan buat itu. Jadi kalau udah waktunya sholat, kita kumpul semua. Yasinan semua. Jumatan doang. Iya dong, jadi bagus, masih keagamaan masih terjaga. Alhamdulillah. Sholat masih dijaga gitu. Waktu zaman dulu sih. Kalau sekarang kan udah pisah semua. Kita ke jalur ninja masing-masing. Udah di jalur ninja masing-masing. Iya. Dulunya kayak gitu dulunya. Tapi untuk sekarang nyaman lah ya. Alhamdulillah nyaman lah. Kira-kira nyampe berapa lama gitu? Ya kalau misal Tokute Gino ini kan 5 tahun. Jadi sekarang statusnya Tokute Gino nih. Tokute Gino saya. Ini tahun ke-2. Tahun ke-2. 2 ya. Jalan mau ketiga lah ya. Mantap. Panjang lebar kita ngobrol. Iya pokoknya. Intinya kayak gitu, enaknya liburnya kita lihat cuaca. Iya. Iya Jepang itu ternyata kalau masalah cuaca sangat akuratnya. Sangat akurat.
Ibaratnya bener-bener. Long HP saya ibaratnya HP ini dibuka di sini akurat. Dibuka di Indonesia udah jelas. Melantur ini Google. Wis fake real. Real. Mau debat-debat tuh. Asli itu. Asli juga hilangnya di situ. Yang misalkan BMKG gitu. Iya, BMKG Jepangnya Indonesia itu yang wagu loh. Soalnya aneh gitu loh. Kalau di sini udah jelas hujan. Saya semalam di prank sama tetangga saya, perempuan itu orangnya di sini juga. Akhirnya hujan salju, jangkrik orang hujan salju bengi. Hujan salju tapi cuma dikit. Enggak. Jadi kan di saljunya. Di sini. Oh, di sini doang. Kalau di situ hujan biasa. Iya. Terus kalau salju di laut juga masih terus kalau misalnya waktunya narik? Kalau alhamdulillah sih kalau di daerah yang saya ini kan, daerah Tosi kan jarang salju sih. Nggak turun salju. Kemarin turun salju paling tebel, tapi di Lalaya kebetulan itu pas cuacanya buruk. Jadi kita libur. Kalau cuacanya bagus pasti kita berangkat. Yang penting cuaca laut, ada ombak apa enggak, ada angin apa enggak. Gitu. Oh, jadi udah ada antisipasi sebelum berangkat Iya. kalau cuaca buruk. Tapi juga pernah ketemu cuaca buruk. Jadi kalau udah di tengah cuaca buruk pernah juga. Itu seperti apa bahaya yang pernah dialami? Ya, bisa bikin kapal tenggelam, Bro. Jadi ombaknya nyampe masuk ya pernah dulu hampir masuk gitu. Sampai masuk namanya kita kan kapalnya kecil. Udah gede-gede banget lah. Kalau bisa disebut itu namanya Jugyoton lah. Teman-teman ngerti. Jadi cuma bisa berdoa gitu. Gitu. Cuma bisa berdoa, Pak. Iya. Kalau lagi gitu aja ingat. Kalau lagi senang aja nggak ingat. Kayak gitu loh. Ya, enaknya gitu lah. Liburnya menurut cuaca. Kalau kayak orang-orang di darat kan pada menurut tanggal semua. Kalau kita kan cuaca. Jadi kadang bisa kerja, kadang bisa. Ya kadang kalau lagi ketemu orang yang bagus ya kerjanya cuma mainan doang. Gitu. Jadi kalau satu kapal berapa orang tuh yang ini? Kalau kapal saya doang, kapal jaringnya yang saya naikin itu 13 apa ya? Itu orang Indonesia cuma 4. Saya yang paling tua alhamdulillah umurnya. Oh, jadi ada apa kalau di istilahnya Ryoshi atau lain itu gimana apa sih ini tuh Sokucho apa pemimpinnya? Kapten apa pemimpinnya? Kalau tempatnya sih Sencho sih. Sennya itu kanjinya kanji kapal. Co-nya itu kayak saco kanjinya. Co-nya co. Kayak gitu sih. Sencho sama atasnya biasanya sendo. Tapi iya selama di laut pernah ketemu bajak laut gitu. Alhamdulillah di Jepang nggak pernah. Tapi ya saya punya pengalaman waktu zaman waktu yang Kensusa itu. Saya pernah ngangkat bom. Bom asli? Asli bom. Asli. Real. Itu di mana? Maksudnya di kapal atau waktu saya naik gitu? Jadi masuk jaring itu bomnya. Asli itu. Kan tak kira ini apa? Karena diangkat itu jaringnya langsung nangis semua, Bro. Sumpah, orang ngelemboni asli real. Jadi diangkat langsung nangis kita semua loh. Padahal nggak ada yang nyuruh nangis. Langsung ininya ubelnya langsung sini semua. Terus yang kesentuh itunya, kan teman saya ada yang kecipratan itunya sama obat. Jadi di dalamnya itu wujudnya kayak green ya mesunya. Nyiprat di badan itu langsung meleleh gitu apa? Melepuh. Gitu. Iya. Masih aktif berarti. Kalau waktunya kayaknya enggak, tapi orang Jepang bilang ini waktu zaman perang dunia kan dulu ada perang dunia sih, itu pada dicemplungin ke laut kan. Nah itu. Ngeri juga ya kalau. Ngeri juga, aku juga ngeri tapi orang Jepang, teman-teman saya pada melepuh. Saya alhamdulillah nggak melepuh sendiri. Ini bilang, ini karena kamu batoknya lebar ini. Ya. Bilang kayak gitu, gitu karena langsung dibilang kayak gitu dulu. Kalau di laut itu ya kalau di Jepang udah mungkin nggak ada bajak laut lah ya. Nggak ada, aman. Yang barangkali ketemu apa itu gitu. Kalau di Suriah apa? Somalia kok Suriah malah tuh teman. Pernah ada ini gitu kena jenis pengalaman, maksudnya jenis pengamanan di laut itu seperti apa? Ada polisi atau apa? Kalau di Indonesia kan nama lembaganya ya, yang itu kan kita kan Japan Coast Guard. Kalau Indonesia kan masih ada lah Indonesia Coast Guard. Tepatnya itu kalau nama kerennya ya Bakamla lah. Badan Keamanan Laut di Indonesia kan ada. Kalau di Jepang Japan Coast Guard itu ya sama. Japan Coast. Ada kan kapal biasanya ada di pelabuhan Japan Coast Guard. Itu pengamanan laut.
Tapi itu keluarnya kalau anu doang paling, kalau mau typhoon, kalau mau itu angin Oh, topan, ngingetin doang gitu. paling iya kayak gitu dong. Sengertiku sih. Kalau enggak anu, kan saya juga pernah pengalaman anu ya, nyari orang tenggelam juga pernah sih. Laut orang Jepang tenggelam udah pernah 2 kali ya. Oh, jadi kalau nyarinya itu gimana itu? Nah, Jadi itu. kalau maksudnya enggak pakai kapal gitu, kalau isinya ngambang berarti itu. Nah, di Jepang ternyata yang menjadi nilai positif itu kalau di laut ada bagusnya ini kayak gini. Ada orang tenggelam satu, semuanya itu langsung yang lagi kerja, semua berhenti semua. Jadi langsung nyariin jadi semua. koneksinya itu terhubung Langsung semua. ya. Gitu. Jadi langsung nyariin ke mana posisinya. Satu hari itu ya. Tapi kalau udah ganti hari, baru perusahaan mereka sendiri yang nyari sama polisinya. Tapi kalau yang kalau pada hari itu pasti semuanya pada konsen nyari semua. Jadi kerjanya langsung kapal tenggelam saya juga udah pernah kemarin dulu. Rata-rata apa tuh Pak? Ini mah yang pernah dialami gitu, orang yang tenggelam itu gara-gara apa? Rata-rata gara-gara ya mungkin kebanyakan pikiran mungkin. Menenggelamkan diri. Ya ora sih. Ya mungkin rata-rata kencing di belakang kan, nggak kelihatan. Itu mungkin sambil ngelamun kencingnya posisi ombak kan. Itu nggak pakai pelamung terus udah lepas. Dan rata-rata kejadiannya malam. Dan kalaupun teriak nggak mungkin. Soalnya kalau orang tenggelam di laut, mereka udah haus, ya sampai minum air laut sama dengan membunuhnya. Kan air laut membuat kita dehidrasi. Bukan malah anu. Jadi kalau kita tenggelam, kalau misal buat teman-teman yang mau kerja di laut, itu kalau ngelihat teman tenggelam, pertamanya langsung jangan meninggalkan pandangan dari orang tenggelam itu. Jadi kalau belum di mana, kamu langsung gitu. Jangan sampai nyulut rokok kayak gini damai wis. Kalau hilang bisa. Oh, jadi kalau misalnya ada orang tenggelam, kita langsung kayak gitu terus. Fokus bisa aja. Pokoknya yang suruh manggil teman, yang suruh manggil lainnya teman kita. Jangan kita langsung kita lari langsung hilang jelas. Sayonara wis. Jadi kita orang lihat langsung mencari orang tenggelam satu itu sama dengan mencari buih di tengah lautan. Kan nggak kelihatan, Bro. Laut juga lebar banget. Gitu. Dan sampai saat ini yang pada tenggelam belum ada yang pernah ketemu. Yang selama saya di sini kan udah ada 2 kali saya nyari orang tenggelam. Belum ada yang pernah ketemu. Luasnya. Saking luas. Apa teman atau pernah ada yang teman dekat atau yang orang Jepang rata-rata. Rata-rata orang perusahaan lain cuma saya kan tahu bisanya. Kalau yang teman pribadi itu yang ketolong. Iya, baru satu itu ya. Karena kan susah ini. Jadi yang pledor dia ngapain itu nyandel terus kecemplung. Ya itu teman saya itu dilalai kebetulan dia ngeliatin terus. Jadi enggak jatuhnya di sini juga orangnya udah di sana, udah jauhnya jauh banget. Makanya aneh. Kan kapal kan pelan. Lah, posisi kapal jalannya yaitu sepelannya kapal kan tetap gitu loh. Untung aja dia nggak nyangkut di kipasnya yang bawah itu. Jalan kapal. Bahayanya kayak gitu. Jadi istilah kata yang tenggelam sambil minum air salah. Itu salah itu. Tenggelam sambil nyelam air itu kata-kata doang itu. Kalau tenggelamnya di laut ya amsyong langsung sayonara jelas. Bahaya soalnya. Dia bukan tenggelam, dia menyelam. Menyelam ya betul. Tenggelam sambil minum air itu salah itu. Kalau menyelam sambil minum itu air, benar. Menyelam sambil minum air. Menyelam soalnya kata-katanya. Tenggelam sambil minum air cari mati namanya. Oke, Mas Arvin mungkin yang terakhir buat misalkan ada pemula nih tips kayak buat orang-orang yang baru datang ke Jepang dengan profesi nelayan, jangan tips triknya buat pemula gitu. Bukan cuma buat nelayan, buat calon-calon para pekerja yang di Jepang. Yang pertama itu faktornya ingat orang tuamu, ingat tujuanmu. Jangan sampai keluar dari tujuanmu. Gitu sih. Pokoknya karena tujuanmu mau di sini mau kerja, nyari pengalaman itu jangan sia-siakan waktumu. Yang pada pengen belajar bahasa Jepang itu belajar dimampukan. Yang pada pengen nyari sertifikat JLPTO di sini tempatnya ya. Jadi jangan sia-siakan itu ya. Karena besok kalian pulang itu wis repot lagi, kalian beda pikiran. Jadi tingkatkan di sini, maksimalkan. Saya tunggu di sini dulu.
Yang terakhir mungkin ada tujuan kedepannya Mas Alvin, yang harapan. Tujuan saya jadi peternak sukses. Jadi hansip sukses. Sudah seperti itu. Mantap. Jadi setelah pulang ke Indonesia jadi Pengennya sih kayak gitu. hansip sukses. Peternak sukses, leha-leha, bisa rokokan. Kita susah-susah dahulu di sini nggak apa-apa. Terus mantap. Jadi seperti itu obrolan kita dan banyak banget edukasi dari Mas Alvin tentang pelajaran buat pemula atau yang mungkin yang akan datang ke Jepang, dan yang lebih menariknya itu untuk membanggakan Indonesia masih aktif dan dengan berkarya sebagai hansip di Jepang lah istilahnya, dan semoga itu terekspos di media Indonesia. Amin. Juga Perdana Menteri Jepang. Oke, dan semoga harapan dan tujuan Mas Alvin yang tadi tercapai, terpenuhi, dan semangat lah. Siap dan siap. Oke, mungkin seperti itu Mas Alvin. Ya, siap. Obrolannya sangat menarik, mungkin ntar ditunggu part 2-nya dengan konsep yang baru Mas Alvin tadi siap. Di ini. Oke, siap. Disebutin trailer intinya nggak disebutin untuk konsep selanjutnya. Belum. Nanti aja. Masih ini. Oke Mas Alvin, makasih banyak. Makasih Mas. Saya tutup dulu ini. Ya. Terima kasih, saya udah di podcast ke Jepang makasih ini banyak ya. Udah jauh saya dari Jawa udah ke Jepang ini. Iya, ini datanginnya dari Kebumen. Dari Kebumen langsung. Naik pesawat? Iya, naik pesawat. Makasih, ini dibayarin tiket pesawatnya loh, saudara-saudara. Keren kan? Oke guys, buat teman-teman mungkin barangkali punya pengalaman atau cerita menarik yang share, di chat aja langsung ke admin kita. Ini Kami Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini Kami Podcast. Gua K-Mod. Bye-bye. Aduh, sekali Mas. Ini Kami Podcast.